Kamu sudah memulai bisnis digital, bisnis online, tapi kenapa masih boncos? Stop! Jangan sampai kamu melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang bisa bisnis onlinemu itu gagal sebelum berkembang. Banyak orang berpikir bahwa bisnis digital atau bisnis online itu mudah, gampang. Cukup upload produk, tunggu pelanggan datang, dan boom! Meledak, uang mengalir ke rekening kalian. Padahal kenyataannya, realitasnya 80% pebisnis online itu gagal dalam tahun pertama mereka karena mereka melakukan kesalahan yang sama. Kesalahan pertama mereka adalah jualan tanpa strategi yang jelas. Yang kedua, asal posting aja di media sosial tapi nggak paham algoritmanya seperti apa. Yang ketiga, stok barang banyak tapi nggak laku. Yang keempat, pelayanan yang buruk ke pelanggan sehingga pelanggan kabur, pergi. Dan yang terakhir, nggak pakai teknologi. Kalau gitu, kalian siap-siap aja untuk kalah dari kompetitor. Oleh karena itu, di video ini saya bakalan kasih tahu kalian tentang cara-cara untuk menghindari kesalahan-kesalahan fatal dalam membangun bisnis online atau digital bisnis dan memastikan bisnis online atau bisnis digital yang kalian punya itu nanti bisa mencapai 100 juta pertama. Tonton sampai habis, jangan skip karena nanti saya bakal sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, bakal saya bahas kesalahan-kesalahan yang harus kalian hindari agar kalian bisa sukses di bisnis online yang sudah kalian rintis. Kesalahan pertama yang sering orang banyak lakukan untuk sukses di bisnis online adalah mereka nggak memiliki strategi yang jelas. Banyak orang terjun ke dunia bisnis, terutama bisnis digital, hanya dengan modal semangat doang, tanpa perencanaan yang matang. Menurut data dari Small Business Trends, sekitar 50% bisnis online itu gagal dalam 5 tahun pertama mereka, dan salah satu faktor utamanya adalah kurangnya strategi yang terstruktur. Ketika kalian memulai bisnis online tanpa strategi yang jelas, tanpa strategi yang terstruktur, kalian cenderung asal memilih produk, tidak memiliki target pasar yang spesifik, dan menggunakan strategi pemasaran yang nggak terarah, nggak terstruktur tadi. Sebuah studi dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa bisnis dengan strategi digital yang baik, yang terarah, yang tersistematis, itu memiliki peluang sukses 60% lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Oleh karena itu, tanpa memahami siapa target audiens kalian, kalian akan kesulitan menentukan platform seperti apa yang akan kalian pakai, pesan pemasaran yang efektif itu seperti apa, dan cara meningkatkan konversi penjualannya kayak gimana, yang akibatnya nanti adalah gagalnya bisnis online yang sudah kalian bangun. Artinya, walaupun bisnis online tetap saja ini seperti bisnis-bisnis yang lain, bisnis-bisnis pada umumnya, di mana kalian harus melakukannya dengan perencanaan yang matang. Nah, solusinya apa? Udah jelas banget, kalian butuh mengenali target pasar bisnis kalian. Siapa yang akan membeli produk kalian? Apa kebutuhan mereka? Setelah kalian kenal siapa target kalian, seperti apa pasarnya, dan apa kebutuhan mereka, baru kemudian kalian tentukan model bisnisnya. Apakah dropshipping, reseller, atau produk sendiri. Setelah itu baru kalian gunakan data untuk pengambilan keputusan, yaitu menganalisis penjualan dan feedback yang sudah diberikan oleh pelanggan atau customer, agar kamu bisa memiliki data yang jelas ketika nanti kalian mau mengambil keputusan mengenai bisnis kalian, baik dalam mengambil keputusan soal pengembangan produk, pengembangan strategi pemasaran yang tepat, atau sejenisnya. Kemudian kesalahan yang kedua yang banyak orang lakukan dalam bisnis online adalah enggak mengoptimalkan media sosial dan iklan digital. Kalian jangan berpikir bahwa dengan membuat akun bisnis di Instagram misalnya, atau TikTok, atau Facebook, lalu sesekali memposting produk, lalu pelanggan kalian akan datang dengan sendirinya. Enggak, hal kayak gitu enggak bakalan pernah terjadi. Karena tanpa strategi yang tepat, strategi yang jelas, konten yang kalian bikin, yang udah kalian upload, itu bisa saja enggak menjangkau audiens yang kalian inginkan. Kalau kalian tahu laporan dari Hootsuite dan We Are Social tahun kemarin, tahun 2024, dinyatakan bahwa lebih dari 4,95 miliar orang di dunia itu menggunakan media sosial, dan 75% di antaranya itu menggunakan media sosial tersebut untuk mencari produk atau layanan. Akan tetapi hanya sekitar 30% bisnis kecil yang benar-benar memahami cara memanfaatkan media sosial secara efektif. Salah satu kesalahannya apa? Salah satu kesalahan terbesarnya adalah karena nggak memahami algoritma platform.
Misalnya nih, di TikTok algoritma itu lebih memprioritaskan konten yang memiliki jumlah engagement tinggi seperti like, share, dan watch time yang panjang. Sementara di Instagram, penggunaan hashtag dan reels itu lebih berperan besar dalam meningkatkan jangkauan audiens. Jadi sekali lagi, kalian nggak bakalan pernah sukses di bisnis online kalau kalian nggak mengoptimalkan media sosial dan iklan digital. Terus solusinya gimana nih? Nah, solusinya adalah kalian harus mengoptimalkan media sosial kalian. Itu kunci utamanya. Caranya gimana? Caranya adalah menggunakan konten yang relevan dengan produk yang kalian jual. Artinya kalian jangan hanya jualan, tapi juga berikan edukasi dan hiburan kepada pelanggan kalian. Kalian juga harus melakukan interaksi dengan audiens kalian. Balas komentar mereka, buat polling, atau ajak mereka untuk berdiskusi. Kemudian yang terakhir, solusi untuk kesalahan di nomor 2 ini adalah gunakan iklan digital seperti Facebook Ads atau Instagram Ads dan TikTok Ads agar nanti kamu bisa menjangkau lebih banyak pelanggan yang potensial. Kemudian kesalahan yang ketiga yang harus kalian hindari adalah memilih produk tanpa riset pasar yang kuat. Banyak pebisnis pemula tergiur dengan tren sesaat atau sekedar mengikuti apa yang sedang viral hari ini. Padahal mereka nggak paham tuh apakah produk tersebut memiliki permintaan jangka panjang atau hanya sekedar booming sementara aja. Akibatnya apa? Akibatnya mereka terjebak dalam bisnis yang nggak berkelanjutan, stok barang yang nggak laku, dan akhirnya ya mengalami kerugian besar. Data dari CB Insights menunjukkan bahwa sekitar 42% bisnis gagal karena mereka menjual produk yang tidak dibutuhkan oleh pasar. Hal ini terjadi karena mereka nggak melakukan validasi permintaan, mereka nggak riset pasar, sehingga produk yang mereka jual itu nggak memiliki cukup banyak peminat di pasar, atau sebenarnya produk-produk tersebut sudah memiliki persaingan yang terlalu tinggi. Contoh nyata misalnya banyaknya orang yang berbondong-bondong menjual produk seperti masker atau hand sanitizer pada era pandemi kemarin. Tetapi setelah situasi kembali normal, permintaan turun drastis dan stok barang banyak yang tidak terjual. Riset dari Statista tahun 2024 juga menunjukkan bahwa produk yang berbasis tren jangka pendek terutama itu hanya memiliki umur pasar rata-rata 3-6 bulan. Sedangkan produk yang didukung oleh riset pasar yang kuat memiliki tingkat keberhasilan bisnis hingga 60% jauh lebih tinggi. Itulah mengapa pemahaman terhadap kebutuhan konsumen, pemahaman terhadap kompetitor, dan tren pasar itu sangat penting sebelum kalian memilih produk untuk kalian jual. Nah, solusi untuk kesalahan yang ketiga ini, kalian perlu menggunakan Google Trends dan TikTok Trends untuk riset pasar. Cek apakah produk yang kamu rencanakan untuk jual itu memiliki permintaan yang konsisten atau enggak. Kemudian kamu juga bisa lihat kompetitor kalian, apa yang mereka jual, bagaimana mereka memasarkan produk mereka, lihat dan amati. Terus kalian juga bisa tuh melakukan uji coba pasar terlebih dahulu kalau perlu. Artinya kalian jangan langsung beli stok barang dalam jumlah besar. Coba dengan skala kecil dulu, coba jual ke pelanggan kalian untuk ngecek ombak. Kalau permintaannya banyak dan juga kontinu, kalian tinggal ambil keputusan untuk terus lanjut atau enggak. Kemudian teman-teman, kesalahan keempat yang seringkali juga banyak dilakukan oleh para pebisnis online adalah enggak memperhatikan pelayanan kepada pelanggan atau customer. Kalian mau tahu kenapa banyak bisnis itu gagal berkembang? Jawabannya adalah karena mereka mengabaikan customer service. Jangan pernah menganggap remeh kepuasan pelanggan, karena pelanggan ini adalah aset terbesar bisnis kalian. Kalau pelanggan kecewa, mereka nggak cuma berhenti beli, bukan hanya pergi, bukan hanya kabur, tetapi juga bisa menyebarkan review buruk yang bisa merusak reputasi bisnis kalian. Oleh karena itu, solusi yang harus kalian ambil untuk masalah ini adalah lakukan respon yang cepat dan ramah kepada pelanggan. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Berikan garansi atau kebijakan refund yang jelas, yang gamblang kepada mereka,
agar mereka ya bisa meningkat tuh kepercayaannya kepada bisnis kalian. Kemudian kalian juga bisa gunakan tuh chatbot atau tim customer service agar nanti pelanggan kalian tetap mendapatkan layanan maksimal selama 24 jam. Kemudian yang terakhir, kesalahan yang kelima yang juga harus kalian hindari adalah tidak memanfaatkan otomatisasi dan teknologi. Kesalahan kelima ini itu sering dilakukan terutama oleh para pebisnis yang masih konvensional. Mereka terlalu banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan secara manual. Padahal sekarang itu udah banyak teknologi yang bisa mempermudah operasional bisnis. Karena begini, tanpa otomatisasi, kalian akan menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang sebenarnya seharusnya bisa dilakukan oleh sistem tanpa kalian harus kerjakan secara manual. Oleh karena itu, agar bisnis kalian sukses, kalian harus menggunakan sistem manajemen order seperti misalnya Shopify, WooCommerce, atau Tokopedia Seller Centers. Kalian juga bisa tuh menggunakan email dan chatbot marketing. Untuk apa? Untuk memfollow up pelanggan secara otomatis. Atau kamu juga bisa menggunakan AI dan data analytics. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk melihat tren dan strategi terbaik dalam meningkatkan penjualan bisnis yang kalian punya. Poinnya apa? Poinnya adalah bisnis online itu sama seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain yang butuh perencanaan matang untuk melakukannya, untuk sukses, untuk mendapatkan penghasilan seperti yang kalian pengenkan, yang kalian bayangkan sejak awal. Oleh karena itu, jangan bikin kesalahan yang bisa bikin bisnis online kalian tidak berkembang atau bahkan berakhir dengan kegagalan. Kalau kalian bisa menghindari kesalahan-kesalahan fatal yang sudah kita diskusikan di konten ini, di video kali ini, dan kalian menerapkan strategi yang benar, bisnis online kalian saya jamin bisa berkembang lebih cepat. Dan bahkan kalian juga bisa tuh mencapai 100 juta pertama kalian jauh lebih cepat dari yang kalian rencanakan. Tulis di kolom komentar kesalahan mana yang pernah kalian sudah lakukan. Dan kalau kalian mau lebih banyak lagi tips dan trik soal bisnis digital, bisnis online, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan pembahasan atau pendiskusian penting lainnya soal bisnis digital. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik serta masukannya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.